Pada hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia dengan materi kita sudah mulai masuk ke bab 2, yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, dimulai dari pengertiannya dulu nih. Jika kita lihat dari asal katanya, praaksara ini berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya adalah sebelum dan aksara artinya adalah tulisan. Jadi, praaksara merupakan masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Kemudian, praaksara juga disebut juga dengan nirleka yang berasal dari kata nir dan leka. Artinya adalah tanpa tulisan. Jadi, nirleka dan praaksara ini sama-sama memiliki arti yaitu kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Kemudian pada masa praaksara ini terbagi ke dalam dua periode. Periode yang pertama dilihat dari kajian geologi, dan periode yang kedua itu dilihat dari kajian arkeologinya. Bedanya apa? Kalau geologi ini mengacu pada lapisan bumi, sementara arkeologi ini mengacu kepada penemuan-penemuan benda-benda yang ditemukan oleh arkeolog, dan tentu saja benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang dulunya dipakai oleh manusia pada masa praaksara. Nah, kita bahas dulu nih yang berdasarkan geologi atau lapisan bumi. Bumi itu sendiri mengalami 4 zaman yang dimulai dari zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, kemudian zaman Mesozoikum, dan satu lagi adalah zaman Neozoikum. Nah, kita bahas yang pertama dulu dimulai dari zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum atau disebut juga dengan zaman Azoikum. Ini sudah mulai sejak 4,5 sampai 2,5 miliar tahun lalu. Jadi di zaman Arkeozoikum ini, bumi masih dalam keadaan yang sangat panas, sehingga pada saat zaman yang pertama ini, belum ada makhluk hidup yang dapat bertahan pada bumi dalam keadaan yang sangat panas. Hanya ada satu mikroorganisme, yaitu bakteri dan ganggang. Kemudian seiring perkembangan waktu, bumi ini mengalami zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum juga disebut dengan zaman primer. Kemudian zaman Paleozoikum juga tidak terlepas dari teorinya Alfred Wegener tentang teori pergerakan lempengan bumi, di mana pada saat itu bumi masih dalam satu benua yang besar yang disebut yaitu Pangea. Nah, dari satu benua besar ini nantinya terpecah akhirnya menjadi dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia bergerak lagi menjadi dua benua besar, yaitu Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, Indonesia, Australia, dan Antartika. Di bentukan bumi sekarang, benua-benua sudah mulai terpisah menjadi bentukan yang sekarang kita ketahui pada peta dunia. Nah, di zaman Paleozoikum ini, karena keadaan bumi sudah lama-kelamaan mulai stabil, tidak begitu panas seperti zaman Arkeozoikum, mulai muncul jenis hewan invertebrata atau bertubuh lunak, seperti ubur-ubur, cacing, dan koral yang muncul pada laut-laut dangkal. Kemudian, seiring perkembangan zaman, bumi mulai masuk ke dalam periode yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum, yang terjadi ketika tahun 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman sekunder. Nah, di mana di zaman sekunder ini mulai muncul jenis hewan-hewan yang berukuran besar seperti dinosaurus. Kemudian Mesozoikum dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, Jura, dan Kapur. Periode Trias ini periode di mana kondisi bumi itu menjadi kering dan tidak subur. Pada periode ini juga, dinosaurus dan reptil laut berukuran besar itu muncul untuk pertama kalinya. Kemudian masuk ke dalam periode Jura, dan di periode ini dinosaurus itu sudah mulai berkembang menjadi penguasa daratan. Sementara, di dalam lautan juga terdapat hewan-hewan besar seperti Plesiosaurus. Akhirnya bumi berlangsung ke dalam periode yang ketiga, yaitu periode Kapur, di mana dinosaurus ini lama-kelamaan mulai mengalami kepunahan karena adanya perubahan iklim yang sangat drastis, dari iklim hangat menjadi iklim yang sangat dingin. Hal inilah yang menyebabkan dinosaurus itu tidak dapat menyesuaikan diri dan akhirnya mengalami kepunahan.
Sehingga masuklah bumi dalam periode yang ketiga, yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum yang berlangsung dari tahun 65 sampai dengan 1,8 juta tahun yang lalu. Di mana kehidupan Neozoikum ini terbagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ini mulai muncul primata dan burung-burung tidak bergigi berukuran besar seperti burung unta, kemudian munculnya ikan dan tumbuhan secara silih berganti karena perubahan iklim global yang begitu ekstrim. Dan dibedakan menjadi dua macam lagi nih, yaitu ada kala Pleistosen dan Holosen. Nah, kala Pleistosen ini merupakan kehidupan manusia pada saat belum mengenal tulisan atau manusia primitif. Sementara zaman Holosen ini berlangsung sampai dengan sekarang, yaitu zaman di mana manusia itu sudah berkembang menjadi manusia yang pintar dan kehidupan manusianya sudah menuju ke arah yang modern. Nah, sekarang kita bahas yang pembabakan berdasarkan arkeologi ini. Berdasarkan arkeologi ini berarti berdasarkan penemuan-penemuan benda-benda yang ditemukan oleh para arkeolog. Dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu sama zaman logam. Di zaman batu, manusianya itu masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu kemudian dibagi lagi menjadi zaman Paleolitikum, Mesolitikum, kemudian zaman Neolitikum, dan Megalitikum. Kita bahas satu persatu dimulai dari zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini manusianya menggunakan perkakas yang bentuknya itu masih sangat sederhana. Ciri-ciri benda peninggalan zaman Paleolitikum itu antara lain batu-batunya itu masih dibuat secara kasar, kemudian pembuatannya itu tidak diasah atau tidak dihaluskan. Manusia pada zaman ini hidupnya itu masih berpindah-pindah atau disebut juga dengan istilah nomaden. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesolitikum, di mana di zaman Mesolitikum manusianya itu sudah mulai mengumpulkan makanan atau disebut juga dengan food gathering. Kalau di zaman Paleolitikum mereka ini masih sekitar berburu makanan dari hewan-hewan atau tumbuhan di sekitar mereka. Sementara kalau Mesolitikum, mereka itu sudah mulai mengumpulkan makanan dari apa yang sudah mereka cari, kemudian hidupnya itu sudah mulai menetap meskipun juga berpindah-pindah. Mereka tinggal di suatu tempat berdasarkan lingkungan sekitarnya. Jika menurut mereka sudah tidak ada binatang yang dapat dimakan, maka mereka akan pergi ke suatu tempat yang masih banyak binatang dan tumbuh-tumbuhannya. Sementara di zaman Neolitikum atau disebut juga dengan zaman batu muda, ditandai dengan penggunaan peralatan batu yang telah dihaluskan. Nah, di zaman Mesolitikum dan Paleolitikum, perkakas mereka masih belum dihaluskan. Sementara di Neolitikum, batu yang mereka gunakan itu sudah mulai dihaluskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencari makanan tentunya. Dari yang tadinya food gathering menjadi food producing. Artinya dari yang tadi berburu, kemudian mengumpulkan makanan, nah di sini mereka sudah mulai memproduksi makanan itu sendiri, seperti menanam tanaman yang dapat mereka konsumsi nantinya. Dan di zaman Neolitikum ini mereka sudah hidup menetap dan tidak berpindah-pindah lagi seperti Meso dan Paleolitikum. Sementara di yang keempat adalah zaman Megalitikum, yaitu disebut juga dengan zaman batu besar. Di mana di zaman Megalitikum, manusianya sudah mengenal sistem kepercayaan, yang pada saat itu ada dua macam, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme artinya adalah percaya kepada roh-roh nenek moyang. Sementara dinamisme yaitu suatu kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, yang nantinya akan melahirkan benda-benda peninggalan seperti dolmen, menhir, sarkofagus, dan kubur batu yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Kemudian, di zaman yang kedua yaitu zaman logam. Zaman logam disebut juga dengan zaman perundagian yang berlangsung ketika manusia praksara itu sudah mulai berkembang nih, sudah mampu membuat peralatan logam, bukan lagi membuat perkakas dari batu. Karena dalam masyarakat terdapat golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Mereka ini sudah mengenal teknik melebur dan mencetak logam. Alat-alat besi yang ditemukan di Indonesia berupa alat-alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Itu merupakan peninggalan-peninggalan dari zaman logam, yang pada intinya zaman logam ini manusianya sudah mulai berpikir dan berkembang menjadi manusia yang lebih modern. Nah, itu tadi merupakan pembabakan berdasarkan geologi dan arkeologi.
Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.